Ya, saya sekarang ini pandangannya di mana kita di sekolah. Berarti kita sudah melanjutkan pendidikannya asalnya dari MD dan SD, kita ke SMP, ke MTS, dari SMP sanawiyah kita ke aliyah. Bagi wawasan pandangan ke depan, ya, tidak tetap. Jadi kita setiap hari, setiap bulan kita tidak tetap umurnya bertambah. Ya, ini wawasan harus. Saya berwawasan ke depan, saya nanti jadi apa? Saya nanti sekolah sampai di mana? Ini harus ada, ya, harus ada pada pribadi peserta masing-masing. Jangan mempunyai pikiran, oh ya saya ini biasa-biasa saja, pokoknya yang penting sekolah. Itu salah. Tidak ada pandangan masa depan namanya. Tidak ada wawasan yang lebih luas. Ya, ini. Jadi pemikiran yang sempit, oh sekali habis sekolah nanti mana sekolah, harus rumah tangkap, utawa rumah laut, utawa yang mengikuti orang tua. Itu jangan. Sekarang sudah zaman modern, ya, cakrawala atau perkembangan ke depan ini sudah luas. Harus punya cita-cita. Saya saat sekolah sungguh-sungguh, nanti saya sudah sekolahnya tinggi, ya, sekolahnya sampai kuliah atau di perguruan tinggi, saya nanti akan apa? Ya walaupun tidak menjadi niatan pertama, tapi jelas manusia itu mempunyai pandangan kedua ke depan. Sampai kapan cita-citanya jadi guru? Sampai cita-cita jadi apa? Jadi apa? Seorang petani yang unggul. Kita jadi apa? Cita-citanya apa? Wira usaha. Saya nanti kalau besar ingin menjadi atau bekerja di perusahaan ini dan sebagainya. Ya. Terus itu namanya cita-cita atau keinginan. Nah, keinginan itu biasanya diikuti dengan usaha. Sama kita di rumah jadi dokter. Jangan kita saja. Ya, kita jadi dokter itu ya kita harus berusaha. Ilmunya jadi dokter. Apa saja sampai kita boleh cita-cita jadi dokter. Makanya sampai harus belajar. Terlaksana atau tidak cita-citanya? Tidak. Saya harus menjadi sopir nanti. Nah, sopir itu bagaimana? Hanya harus dipunyai. Ya harus dilakukan apa yang belajar sopir. Kalau bang ujuk-ujuk atau tiba-tiba pengen jadi sopir tanpa belajar menjadi sopir. Nah, juga menyiapkan persyaratan menjadi sopir, diantaranya surat izin mengemudi ini harus lengkap, ya. Kesehatannya juga harus lengkap. Ini adalah wawasan ke depan ini, ya. Wawasan kegiatan Mandala ini berarti pandangan atau gagasan yang beranggapan bahwa Budi Sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Yang pertama tadi saya menyampaikan wawasan pandangan. Lah kalau kaitannya dengan pendidikan, berarti kita mempunyai pandangan bahwa saya ini berada di sekolah, saya masuk di tempat pendidikan. Nah, tentunya ada aturan-aturan yang harus difahami dan ditaati. Ini pengertiannya. Wawasan wiyata Mandala mempunyai arti pandangan, ya, atau suatu gagasan yang beranggapan bahwa fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Ya. Bukan pendidikan itu sekolah itu sebagai tempat untuk nyetel HP, nyanyi, joget, ya. Tidak itu, tapi tempatnya pendidikan. Nah, pendidikan juga bermacam-macam. Tadi joget juga ada, ya. Itu kalau kita nanti itu belajar pendidikan seni, ya. Ini nanti kita akan dipelajari kemungkinan yang berkaitan dengan goyang, dengan berkaitan dengan apa? Dengan senam tadi. Ya, ini masuk dalam pendidikan. Sekarang sekolah, ya. Kita pasti mempunyai niatan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pendidikan ke hasilnya. Ini harus ditanamkan. Pertama, ya,
Sehingga niatan kita itu betul-betul sekolah betul. Tidak saya pokoknya sekolah nanti saya memperoleh ijazahnya nanti akan saya gunakan untuk melamar ke pabrik. Ya jangan hanya itu saja. Ya. Dan itu jangan menjadi niatan yang pertama. Yang penting sekolah itu mencari ilmu, menghilangkan kebodohan. Saya asal tidak ngerti, malah ngerti ya. Itu mencari ilmu. Ya. Dan terlebih dalam lagi saya harus mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang benar, mencari ilmu yang bermanfaat. Ini banyak sekali. Di antaranya harus ikhlas. Ya, mencari ilmu yang bermanfaat yang pertama harus ikhlas. Ya. Terus yang kedua, ini adalah taat dan patuh kepada Bapak Ibu guru. Ya, mentaati semua peraturan standar sekolah, melaksanakan tugas apa yang disampaikan oleh guru. Itu diantaranya syarat kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ya. Sekolah berfungsi untuk mendidik, mengajar, melatih peserta didik. Jadi sekolah itu sebuah tempat di mana sekolah itu tempatnya adalah untuk mendidik atau mengajar, ya, menyampaikan ilmu ya, dari bapak ibu guru kepada anak didik. Nah ini supaya diperhatikan. Bukan sekolah digunakan pedagangan, cuma hanya pelampiasan, pokoknya sekolah. Nah ini. Terus yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan. Ini melibatkan kepala sekolah, ya, guru, ya, guru, perangkat sekolah seperti TU, ya, laboratorium, perusahaan, orang tua dan masyarakat dan komite sekolah. Jadi penyelenggara pendidikan itu adalah yang pertama adalah kepala sekolah, guru, ya. Selain itu kegiatan yang ada di sekolah seperti di situ ada kegiatan kurikuler, ada ekstrakurikuler, ya. Terus juga ada petugas-petugas lain atau tenaga kependidikan seperti tata usaha. Tata usaha itu apa? Adalah teman guru atau seorang guru atau seorang tenaga yang mengenai masalah administrasi yang ada di sekolah. Ya, ini seperti yang mengumpulkan data pribadi siswa dan lain-lainnya. Ya, ini penyelenggara pendidikan. Ayo selanjutnya. Nah, ini. Mengapa diperlukan wawasan di antara dalam? Nah, ini suatu pertanyaan yang harus dijawab dan harus diketahui. Mengapa kita sebagai siswa baru mengenal, ya, mengapa diperlukan wawasan wiata Mandala itu? Satu, ya, perlunya wawasan wiata Mandala adalah usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, nyaman selama KBM. Apa KBM itu? Kegiatan belajar mengajar di kelas, ya. Ini untuk menciptakan keamanan yang nyaman, ya, pada waktu Bapak Ibu guru menyampaikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ya. Seperti seorang guru, ya, ini menyampaikan pelajaran, nah semua siswa-siswi ini memperhatikan dan selalu, ya, mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Ini butuh keamanan, ya, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang aman, ya, sehingga kita semua juga harus senang sekali di dalam kelas dan juga menjaga, ya, ketertiban, kebersihan yang ada di dalam kelas. Yang kedua, ya, mengapa diperlukan wawasan wiata Mandala? Ya, ini diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut dengan wawasan wiata Mandala. Berarti tidak ada pandangan lain bahwa sekolah itu adalah tempat belajar kita bersama dan sekolah itu adalah tanggung jawab kita bersama dan sekolah adalah milik kita bersama
maka kita semua berkewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan lain-lainnya ya. Ini mengacu kepada lingkungan yang ada di sekolah. Selanjutnya, cara mewujudkan wawasan wisata Mandala itu bagaimana? Ya. Cara mewujudkan wawasan wisata Mandala. Ini ada 5 komponen penting ya dalam mewujudkan wawasan wisata Mandala. 1. Peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru, peran sivitas akademika, peran murid dan peran masyarakat sekitar. Nah, peran kepala sekolah ini adalah sebagai pimpinan ya atau stakeholder ini peran kepala sekolah adalah sebagai pimpinan yang ada di sekolah yang memberikan petunjuk secara umum kepada stakeholder yang ada di sekolah. Ini baik peran guru, peran sivitas akademika. Peran guru ini juga mengajar, juga mendidik. Artinya di sini bahwa guru itu mempunyai kewajiban pertama untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang ada atau sesuai dengan yang ada di guru-guru. Selain itu, Bapak Ibu guru juga mempunyai tanggung jawab memberikan pendidikan moral. Nah ini sekarang yang nampaknya khususnya di negara Indonesia yang bisa dinamai krisis moral ya. Bangsa Indonesia atau anak-anak Indonesia moralnya agak lemah. Nah, mengapa demikian? Karena di sini pendidikan moral ini ada dikesampingkan. Apa sih pendidikan moral itu? Pendidikan moral itu budi pekerti, tingkah laku, ya, sopan santun, ya, termasuk saling hormat, menghormati, toleransi, itu pendidikan moral. Nah ini sekarang, ya, ini hasilnya ini perlu saya sampaikan membudayakan, ya, membudayakan pendidikan ya akhlakul karimah. Nah ini ditegakkan atau dilaksanakan hubungan sesama murid, sesama guru. Nah sekarang ini namanya tegur sapa, seperti kita mengucapkan salam ini harus sesama temannya, murid dengan gurunya. Ya ini kita menggunakan tegur sapa dengan mengucapkan salam kita sebagai orang Islam. Satu misal ketemu di jalan, assalamualaikum, kemana Pak? Ini ngomong ini ditanamkan dan dilaksanakan dan dibudayakan. Terus peran sivitas akademika, nah ini menjadi penunjang perkembangan pendidikan sekarang beberapa akhir ini bahwa perkembangan zaman sangat cepat ya, dan memang perkembangan zaman ini harus diikuti ya. Tidak hanya untuk didengarkan tapi diikuti. Kalau tidak mengikuti kita akan ketinggalan zaman. Maka dari itu untuk tahun 2000 ya, ini 22 ya, ini ada perubahan kurikulum ya, yang asalnya kurikulum tingkat satuan pendidikan sekarang ada namanya kurikulum merdeka. Kok orang kurikulum merdeka? Apa sih? Kalau kita lihat istilah merdeka itu bebas. Kalau kita mengetahui istilah merdeka, Indonesia memperoleh kemerdekaan berapa? 17 Agustus tahun 1945. Dalam arti pada waktu itu bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia atau kebebasan bangsa Indonesia atau merdeka bebas dari seorang penjajah itu pada tanggal 17. Nah sekarang kita mengenal kurikulum merdeka apa itu isinya? Kita nanti akan dijelaskan oleh Pak Guru dan nanti diimplementasikan dalam pendidikan kita sehari-hari karena kurikulum itu merupakan rujukan atau patokan yang harus dilaksanakan. Bapak Ibu guru
selaku pelaksana pembelajaran atau KBM di sekolah. Terus peran wali murid ini ya. Peran wali murid itu siapa? Bapak Ibu. Ini wali murid namanya ya. Atau wali santri. Ini bapak sampean, ibu sampean. Nah, bapak ibu sampean, sekolah sampean wis sampai tak masuk SMP, sampai tak masuk Malia, sampai tak masuk sana, wis pasrah guru. Boten harus ada kerjasama dengan orang tua. Termasuk sampai tak cuma hanya jalur duit kamu samu. Betul itu mau, tapi orang tua oke, nah ini orang tua bukan tidak hanya nyamoni sampean, tapi juga mendukung sampean sekolah. Ayo nak, ayo sinau, ayo belajar. Oke, terus yang selanjutnya yang kelima peran masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar pun juga ini mempunyai hubungan yang sangat perlu sekali dalam rangka mendukung yang berjalannya pendidikan yang ada. Nah, sekalian yang saya nilai ini sudah peran kepala sekolah ya. Ini baik mulai ini ya. Ini sedikit saya tambah ya ini. Peran kepala sekolah ini kepala sekolah sanawiyah ya, yaitu tadi peran guru. Nah, ini sudah saya sampaikan semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, berkaitan dengan Wiata Mandala. Nah, ini beberapa guru yang ada di sini yang perlu diketahui ya. Ini wajahnya ganteng-ganteng ya. Karena wajahnya ganteng-ganteng Bapak Ibu. Yo kulitnya butuh ganteng-ganteng, yo butuh ayu-ayu. Ini. Terus ini ya. Kurang lebih guru yang ada di sini ini 47 kan. Kalau enggak 45. Nah, ini dah tadi sudah saya sampaikan masalah ini peran murid dan ini bisa kita pelajari ya, mengetahui kata tertib, hemat ya, terus hormat dan sopan, belajar yang tekun ya. Nah, ini termasuk hal-hal yang harus diikuti dilaksanakan oleh siswa dan siswi. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah ya. Ini Pak dari sekolah tapi ibu itu bukan baik. Kalau Pak guru itu langsung kan itu tidak boleh ya. Ini Pak murid menjaga keamanan sekolah, melaporkan, menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada khusus guru wakil kepala sekolah. Nah, ini perlu saya sampaikan, semua siswa dan siswi dilarang untuk membawa HP. Ini dilarang terus membawa HP. Karena apa? Ya, karena ini berpengaruh besar terhadap siswa. Diulang guru adalah HP. Nah ini kerjasamanya apa? Nah ini bagi siswa dan siswi akan dilarang orang kandani bawa HP. Ya sampai lapor no. Nah ini. Nah kalau biasanya dirondai kalau bapak ibu guru itu sampai ketemu dari beli. Nah ini. Memelihara lingkungan sekolah, ya, memelihara lingkungan sekolah, ya. Baik di halaman sekolah, baik di alam dan juga di dalam sekolah. Ini kaitannya menjaga kebersihan.
Jadi lingkungan sekolah yang sudah ditata rapi dengan baik itu seperti dinding jangan dicoret-coret, ya, membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah menjaga lingkungan sekolah. Selanjutnya peran masyarakat, ya, ini mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka memajukan PPM. Jadi masyarakat juga mendukung kepada kita. Kadang-kadang dulu itu ada masyarakat yang menakut-nakuti, lebih-lebih ada masyarakat yang dikasihkan kepada sekolah. Jangan sekolah di situ. Ini jangan. Terus memberi saran dalam kemajuan proses belajar mengajar. Ya, ini termasuk pengaruh peranan masyarakat dalam pembelajaran, khususnya masalah anak didik. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, yang dia mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Di masyarakat itu ada wakil, ya, wakil di dalam pendidikan yang namanya komite sekolah. Komite sekolah itu biasa melaporkan suara masyarakat atau usulan dari masyarakat yang menyampaikan adalah komite. Selanjutnya, nah ini pengurus, ya. Kita pun juga mengenal siapa sih orangnya atau nama pengurusnya. Nah, ini Bapak dia yang disuruhkan Ali. Sampai tahu semua, insya Allah saya tahu, ya. Alamatnya di Lembaga Jurutoro. Nah, ini termasuk pengurus di Lembaga Pendidikan Ma'arif Hasimiyah ini. Ya. Ini. Mekanisme pelaksanaan wilayah Mandala, ya. Ada tahap preventif, ya. Ini yang pertama, memelihara sekolah melalui usaha menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaring pengawasan, ya, atau razia, menghilangkan bentuk peloncoan saat pos, ya. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstra kurikuler yang memang meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Tahap represif, pencegahan represif, ya. Kalau terjadi pelanggaran semacam itu, akan tahap penyelesaiannya yaitu represif, mendamaikan pihak yang terlibat dalam perselisihan. Itu di dalam sekolah biasanya terjadi anak bertengkar, ya, karena disebabkan oleh beberapa faktor. Biasanya perkembangan anak muda, ya, ini biasanya pacaran dan sebagainya, ya. Ini mengeneralisir isu negatif yang berkembang. Ini ada suatu perkembangan yang tidak enak. Nah, ini tidak dianggap serius, tapi itu perlu ditanggapi dan penyelesaiannya secara kekeluargaan. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, ada pencurian, ya, ada perampokan, dan ada hal-hal yang berhubungan sekolah. Ini berkaitan dengan pihak keamanan desa. Kalau desa tidak bisa menyelesaikan, ini bisa kepada yang berwajib, yaitu kepolisian. Ini seperti ada pelanggaran narkoba, ada miras. Nah, ini bisa disampaikan langsung kepada yang berwajib, yaitu kepolisian. Yang tidak asep. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, yaitu tadi, ya, dari desa tidak mampu, berarti kepada kepolisian. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku,
yang ada di sekolah. Nah, ini sekolah sebagai wawasan di alam mandala, ya. Ini 10K. Apa 10K isinya? Nah, ini akan kategori bisa. Apa 10K itu? Pertama, keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindahan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Itu 10K dalam Wiyata Mandala. Adanya hak dan kewajiban siswa. Nah, ini di samping ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Ini ada beberapa hak dan kewajiban siswa yang harus dilakukan. Hak siswa di lingkungan sekolah meliputi siswa berhak mengikuti kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstra. Kalau intra itu